Syeda Dalun pada Sabtu 6 Agustus 2022 malam santer kabar penangkapan dan penahanan terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo buntut kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kabar Irjen Verdi Sambo ditahan bermula ketika anggota BRIMOB berseragam lengkap dan bersenjata laras panjang mendatangi Bareskrim Polri pada Sabtu 6 Agustus 2022 malam. Sumber Tribunnews.com mengatakan Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka. Kendati demikian belum ada kejelasan terkait kabar tersebut. Belakangan Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo membantah informasi yang menyebutkan bahwa mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo ditahan terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dedi Prasetyo membantah jika Verdi Sambo ditangkap dan dilakukan penahanan di Makobrimob Polri. Dedi Prasetyo mengatakan Verdi Sambo tidak ditahan, melainkan dilakukan penahanan di Makobrimob Polri. Oleh karena itu, Verdi Sambo ditetapkan ke tempat khusus di Makobrimob Polri terkait kasus penembakan Brigadir J. Dedi mengatakan status mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo saat ini belum menyandang status tersangka dalam kasus kematian Brigadir J. Dedi Prasetyo mengungkapkan saat ini Verdi Sambo sudah ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob Polri Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Penempatan Verdi Sambo di Makobrimob itu untuk pemeriksaan oleh Inspektorat Khusus atau IRSUS terkait dugaan pelanggaran kode etik mengenai ketidakprofesionalnya dalam olah TKP penembakan Brigadir J. Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo dibawa ke Makobrimob Polri Kelapa II, Depok terkait kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Sabtu 6 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan Verdi Sambo dibawa ke Makobrimob terkait pelanggaran prosedur yang ditemukan oleh tim Inspektorat Khusus atau IRSUS. Masalah peristiwa tersebut sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari IRSUS menetapkan bahwa Irjen Pol FS diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Makobrimob Polri. Ini masih berproses, rekan-rekan. Sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau IRSUS fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun IRSUS, nanti akan disampaikan oleh kami. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, baik konsekuensi secara ilmiah ini, keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Jadi belum menjadi tersangka ya Pak? Pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Belum tersangka berarti ya? Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang tersangka? Ya Bu, yang tersangka kan dari tim sus. Ini kan IRSUS, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan. Ya betul. Jadi tidak benar ada itu. Inspektor Khusus itu meriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya Pak? FS dibawa ke tempat Makobrimob jam berapa Pak? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob Pak? Sekali lagi bahwa proses ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Kita lebih fokus ke tim susnya, karena tim sus ini prosesnya apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan.
Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari Pak? Ya. Untuk di Mako? Nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu ini Pak. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota BRIMOB yang datang ke Barreskrim hari ini, Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan... Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan itu. Pak, kesalahan prosedurnya itu apa sih Pak? Apa? Ketidakprofesionalannya itu apa Iya. sih Pak? Tadi kan saya sebutkan. Ya. Di dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kabur sampaikan, ya, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti rekan-rekan, saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Konsekuensi yuridis, juga konsekuensi keilmuan. Oke rekan-rekan, oke itu dulu. biar Itu dulu, masalah paham, Pak. saya sampaikan. Dalam konteks di penanganan TKP, Pak Sambo itu memang dia sebenarnya dalam bertugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak Pak? Nanti saya jelaskan harus sudah lengkap. Ini baru hari ini aja dulu ya, baru hari ini seperti itu yang saya sampaikan. Ya, oke, terima kasih rekan. Ya, nanti saya sampaikan secara lengkap. Oke, terima kasih rekan. Oke, itu dulu. Ya.